Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbahagia teman-teman semua, para mahasiswa dari PKNSAN dan para penikmat YouTube saya. Oke, kali ini bersama Pak Eci kita akan membahas mengenai akuntansi sewa atau lesi ya. Nah, di sini ini merupakan bagian pembahasan dari PSAK 73 ya, PSAK 73. Nah, kita kan bagi dalam dua pembahasan, satu akuntansi dari sisi lesi, dan satu lagi akuntansi dari sisi lesor. Oke, teman-teman semua, pada dasarnya kita harus mengetahui apa aja yang kita bahas ya. Di sini kita akan bahas sekelumit atau overview tentang PSAK 73 dan gambaran umum konsep dari leasing gitu ya. Baru kita bahas secara mendetail akuntansi sewa untuk lesi dan sebagainya ya. Cuma 3 pembahasan saja, tidak banyak ya. Nah, nanti sekalian juga saya jelaskan bahwasanya untuk lesi, jadi akuntansi untuk leasing itu ada yang memang untuk lesi dan ada yang untuk lesor gitu ya. Nah, intinya yang mana Pak? Intinya itu sebetulnya yang untuk lesor ya, seperti ini. Jadi sebetulnya akuntansi untuk lesor itu yang diutamakan ya, yang memang menentukan dari bagaimana konsep dari lease accounting ini ya. Karena lesornya akan menentukan yang namanya cicilan atau lease payment gitu ya, lease payment. Nah, seperti itu teman-teman semua. Nah, pada dasarnya untuk akuntansi bagi lesi gitu ya atau lesi accounting itu ada 3 pembahasan. Satu, tentang dan semuanya berputar pada residual value. Nah, itu jadi ada yang guaranteed residual value dengan with expected payment, EP gitu ya. Bukan ya, yang pertama itu yang no expected payment ya. Pertama itu dulu ya. Yang no expected payment. Sama yang kedua itu adalah guaranteed residual value, tapi dia yang expected payment. Dan yang ketiga adalah unguaranteed residual value. Nah ya, nanti kita akan lihat apa perbedaan di antara keduanya. Nah, itu adalah inti dari pembahasan lesi accounting pada dasarnya teman-teman semua ya. Oke, kita akan bahas yang pertama dulu tentang konsep lease accounting atau konsep akuntansi sewa ya. Jadi kita akan bahas konsepnya dulu dan kemudian pertama kita akan bahas standarnya, konsep, dan terakhir adalah kita akan masuk pembahasan tentang lesi accounting. Sama sebetulnya saya ingin memasukkan pembahasan yang keempat mengenai isu-isu terkait lesi accounting ya, isu-isu terkait lesi accounting ya. Nanti mungkin kita akan satukan dalam pembahasan di lesi accounting ya. Oke, kita langsung saja teman-teman semua ya. Pertama, oke. Nah, pada dasarnya PSAK 73 itu merupakan konvergensi dari IFRS 16 ya, tentang lease gitu ya. Nah, kalian mungkin pernah tahu dong bahwa apa sih bedanya leasing gitu ya, bukan leasing ya, leasing versus dengan cicilan, Pak. Cicilan atau beli dengan cicilan gitu ya, atau ya beli dengan cicilan ya. Seperti itu. Ini kan sewa ya, sewa ada yang beli dan cicilan. Nah, sebetulnya kalau beli dengan cicilan, perbedaan utamanya adalah pada kepemilikan, ownership ya, own ya. Nah, ini perbedaan mendasar. Kalau beli dengan cicilan ya, maka dia itu sudah dari awal ya, transfer ownership-nya. Jadi akadnya udah jelas, jual beli gitu loh maksudnya ya. Ya udah deh, gue mau beli tapi kredit ya gitu. Nah, mungkin ini bukan dengan cicilan tapi kredit, jadi secara kredit ya. Oke, istilah yang lebih tepat itu ya teman-teman semua. Kalau kita beli dengan kredit, tapi itu udah terjadi transaksi alih kepemilikan di awal. Kenapa? Karena udah jelas akadnya bahwa itu akad pembelian secara kredit. Berarti si barang yang kita beli tersebut itu udah menjadi milik kita sejak awal ya. Meskipun misalnya kita beli motor gitu ya, meskipun BPKB-nya itu di akhir misalkan ya. BPKB-nya itu mungkin nggak sekarang, tapi mungkin di akhir, gitu ya. BPKB kali, ya BPKB-nya pada saat cicilan lunas, baru BPKB sama yang lainnya itu surat-surat lainnya ini akan menjadi milik kita, seperti itu. Tetapi pada dasarnya motor itu udah menjadi milik kita sejak awal kali kita akad ya perjanjian. Nah kalau leasing ini nggak jelas ya.
GJ, nggak jelas ya. Kenapa nggak jelas? Memang kalau udah selesai skenario juga sewa ya. Artinya apa? Ketika sudah selesai masa sewanya, ya akan balik lagi kepada si lesor ya. Lesor itu kan yang memberikan sewa ya. Nah seperti itu ini ketika udah selesai masa sewanya, maka akan balik lagi ke lesor gitu maksudnya. Nah itulah sewa karakteristiknya. Jadi ownership-nya tuh nggak jelas, masih belum jelas lah kapan beralih ke lesor ya, kapan beralih ke si pembeli gitu ya maksudnya. Meskipun kalau nanti di pembukuannya udah berpindah gitu, aset itu nggak dicatat lagi di sisi lesor ya, nanti menjadi aset itu dicatat di sisi lesi gitu ya, atau orang yang menyewa. Nah seperti itu. Tetapi meskipun aset ada di sisi di bukunya lesi, cuma itu bukan milik lesi. Nah jadi gitu, jadi serba nggak jelas gitu. Nah itulah ketidakjelasannya. Nah dan juga ketika nanti akhir masa sewa, kadang suka ada bargain purchase option ya, atau opsi untuk membeli. Nah seperti itu teman-teman semua. Jadi ketika selesai ada bargain purchase options, ya udah deh, lu mau beli atau enggak gitu. Nah kalau ternyata pada saat akhir tidak dieksekusi, ya nggak ada pembelian. Tapi kalau terakhir dieksekusi, maka terjadi transfer of ownership pada saat akhir masa sewa. Nah, intinya adalah tidak jelas. Ya, seperti itu. Oke, nah sekarang jadi seperti itu ya. Jadi kalau kalian itu sering sekarang mungkin leasing ke ya nyicil kredit motor gitu ya, leasing motor, leasing mobil gitu ya. Nah, seperti itu. Dan ini mencabut PSK 30 dan berlaku efektif di 1 Januari 2020. Dan ini perubahan signifikan memang pada akuntansi si lesi ya. Tidak ada lagi pemisahan operating lease dengan finance lease. Nah, ini dia ya. Jadi kalau dalam lease accounting, baik lesi maupun lesor, lease accounting itu pada dasarnya, nah jadi kalau nanti lesi gitu ya, baik lesi ini lesi ataupun lesor, akan ada yang namanya operating lease OL. Offer gitu ya, offer. Dan ada yang namanya finance lease, FIN gitu ya. Nah, kalau operating lease inilah yang kita pelajari di AKM 1 dalam bentuk apa? Rent, expense. Nah, gitu. Atau prepaid rent gitu ya. Nah, atau prepaid rent gitu. Nah, prepaid rent ya, seperti itu. Nah, jadi seperti itu bentuknya. Ada prepaid rent, ada rent expense, nah macam-macam ya. Jadi yang kita pelajari di AKM 1 itu adalah operating lease. Nah, kalau finance lease itu berbeda. Yang tadi saya sebutkan bahwa sudah ada aset yang dicatat di bukunya lesi. Meskipun itu bukan milik lesi. Biasanya kan aset itu dicatat ketika menjadi miliknya si pembeli gitu ya, atau menjadi miliknya si yang menggunakan gitu ya. Nah, atau yang memiliki si aset tersebut. Nah, si pemiliknya gitu ya. Tapi dalam hal ini pemiliknya masih belum jelas gitu ya. Udah berpindah tuh ke neracanya si lesi. Nah, itulah ciri khas dari finance lease ya. Jadi aset sudah dicatat di sisi si lesi dalam bentuk right of use. Nah, jadi ini sebetulnya kalau kita mau fair, ini dikelompokkan ke dalam aset tidak berwujud karena kita memiliki hak gitu, bukan memiliki apa yang kita catat itu hak, bukan si fisiknya gitu. Ya seperti itu. Nah beda kan kalau PPE itu yang kita catat ya fisiknya gitu ya. Tapi kalau ini ada kata-kata depan right gitu ya. Nah, itu menunjukkan sebetulnya ini adalah aset tidak berwujud. Akan tetapi ya ini kita masih kategorikan sebagai PPE ya, dan nanti ada depresiasi. Nah, otomatis karena ada mengakui aset, maka pasangannya adalah apa? Pasangannya kalau nggak utang ya equity kan. Nah, tentunya akan ada utang, lease liability ya. Seperti itu. Nah, ini dampak dari perlakuan terhadap operating asset sama financial asset ya. Nah, di sini tidak ada lagi pemisahan operating lease sejak 1 Januari 2020 karena berlakunya PSAK 73. Sehingga teman-teman semua perlu perhatikan bahwasanya udah tidak ada lagi operating lease gitu ya. Nah, tapi ini secara umum ya, nggak secara secara umum sudah tidak terjadi lagi, tidak ada lagi operating lease bagi si lesi. Dulu dengan adanya PSK 30 justru banyaknya itu di operating lease ya. Mostly 50% lebih itu di operating lease. Jarang ada yang mencatat finance lease. Sekarang dengan adanya PSK 73 ngerubah semuanya. Ya, kalau kalian bongkar tuh laporan keuangan nanti berbeda 2019 sama 2020. Bisa jadi nanti ada ROU ini ya, yang sebelumnya mungkin di expense kan ini jadi menjadi aset gitu. Nah, seperti itu ya. Jadi operating lease udah nggak ada lagi sekarang ya. Ganti sama finance lease ya. Nah, seperti itu.
meskipun ini secara umum ya, mostly ya, apa namanya, karena debatable juga sebetulnya, mostly ya. Tapi untuk keperluan teoretis, akademis ya nggak apa-apa lah kita anggap tidak ada, gitu ya. Meskipun secara praktek masih ada, ya. Oke. Nah sekarang selanjutnya adalah bahwasanya untuk lesi maka, nah ini ya dampaknya adalah finance list maka harus dicatat di SOFPI ya. Nah, seperti itu. Jadi dalam bentuk apa? ROU tadi ya, ROU. Nah, inilah yang dimaksud dengan ROU ya. Harus dicatat dalam laporan konsekuensi keuangan sebagai apa? ROU, right of use of asset ya, Pak, sama apa? Sama pada list liability. Ini masuk ke aset, PPE gitu ya, NCA, non current asset, yang ini masuk ke non current liabilities ya. Nah, kecuali, nah ini bersifat opsional. Nah, jadi kalau memenuhi dua syarat ini, maka lease accounting bagi si lesi itu dikategorikan sebagai operating lease ya. Oke, kita lihat. Sewa bernilai rendah kurang dari $5.000. Nah, ini semua ada di PSAK 73, men. Dan ini sifatnya adalah sebagai contoh. Sebetulnya di IFRS-nya itu tidak ada. Ya, IFRS 16 hanya memberikan ini sebagai contoh saja, ya. Dan contoh di mana? Di Amerika, ke US GAAP lagi, gitu ya. Jadi itu mengacunya ke US GAAP ya. GAAP. Nah, seperti itu saudara-saudara sekalian ya. Jadi teman-teman semua. Nah, jadi 5.000 ini sebetulnya cuma contoh, example doang, example. Contoh gitu ya, contoh. Contoh gitu ya. Nah, hanya contoh aja. Jadi tidak harus kurang dari $5.000 ya. Dan ini judgmental, subjektif sekali ya, subjektif. Tergantung bagaimana argumen atau reasoning dari si perusahaan. Dari siapa, Pak? Dari, ingat, kita berbicara AKM 2 ini selalu perspektifnya PSAK 73 dan PSAK ya. Dan kita sedang bahas PSAK 73 dan adopsi dari IFRS 16 ya. Maka sudut pandang kita harus kalian tanamkan bahwa ini adalah kalau contohnya adalah emiten gitu ya, atau perusahaan yang listing di Bursa Efek ya, di Bursa Efek Indonesia ya. Seperti itu. Jadi ini yang perlu kalian perhatikan ya. Bahwasanya apa yang sedang kita bicarakan itu pada dasarnya adalah tentang perusahaan emiten atau perusahaan yang listing di Bursa Efek Indonesia. Ya, seperti itu. Jadi kalian harus paham bahwa oh ini bukan perusahaan UMKM, bukan. Ya, PSAK 73 diterapkan tidak ke UMKM. Ada PSAK-nya sendiri kalau UMKM, namanya SAK UMKM gitu ya. Nah, kemudian PSAK apa kalau bukan UMKM Pak, berarti perusahaan kayak CV dan sebagainya. Nah, itu juga bukan. Kalau CV dan sebagainya itu SAK etap ya, entitas tanpa akuntabilitas publik. Nanti dicabut ini dengan SAK entitas privat ya, seperti itu. Nah, ini sedang di public hearing juga. Nah, oke, nah kemudian pada dasarnya, jadi ini adalah sudut pandang kita sebagai emiten. Perusahaan yang listing di BI, ya, seperti Adikarya, ADHI, CBP, dan sebagainya. Nah, oke, kembali lagi ke sini bahwa ini pertama syaratnya agar leasing ini dikategorikan sebagai operating lease adalah pertama bahwa dia nilainya rendah, ya, kurang dari 5.000, gitu teman-teman semua ya. Nah, ini semua reasoning dari setiap emiten. Ya bisa jadi berbeda-beda, bisa 5.000, bisa 1.000, ya tergantung reasoningnya dan lihat di CLK-nya. Kalau ada ya, kalau ada. Oke, yang kedua. Nah, ini sewa berjangka pendek kurang dari 12 bulan dan tanpa hak opsi ya. Nah, jadi kalau kurang dari 12 bulan ini mah tidak debatable lagi ya. Jangka pendek pasti batasannya 12 bulan ya. Seperti itu. Nah, ini harus terpenuhi dan jadi dua syarat ini terpenuhi. Kalau dua syarat ini tidak terpenuhi atau cuma salah satu terpenuhi, maka tetap finance list ya, seperti itu ya, yang finance list ini. Nah, jadi sekali lagi penekanannya adalah ini dengan adanya PSAK 73 maka merubah konstelasi akuntansi sewa di Indonesia yang sebelumnya dikuasai atau didominasi oleh operating list, sekarang berubah ya mainstreamnya menjadi finance list semua. Sehingga merombak total tuh antara 2020 sama 2019 harusnya pasti berbeda. Dan ini saya sudah sempat sampling juga dan sempat lihat dan ternyata memang jauh berbeda. Ada yang muncul ROU. Jadi asetnya itu di 2020 meningkat karena adanya si PSAK 73 ini ya. Nah, seperti itu ya. Dan karena kenapa? Mostly harus dicatat dengan finance list ya. Sudah
bisa kita katakan secara teori tidak ada lagi operating list, meskipun fakta di lapangan sih masih ada, ya. Nah, agar bisa dikategorikan operating list, maka harus memenuhi 2 syarat ini, ya. Ini syarat operating list. Ya, jadi syarat operating list itu harus bernilai rendah dan sewa jangka pendek, ya. Kurang dari 12 bulan atau bernilai rendah kurang dari $5.000. Dan ini hanya contoh saja, bisa kurang dari itu, ya. Bisa 75 juta itu rendah boleh, 20 juta juga rendah boleh, ya. Tergantung judgement dari perusahaan, ya, teman-teman semua. Oke, nah untuk lessor tetap ada operating list dan ada finance list, ya. Nah, nanti yang akan kita tekankan di sini adalah tentang si lessee accounting. Jadi penekanannya adalah finance list. Nah, kalau lessor nanti ada yang namanya operating list gitu ya. Tapi kalau di lessee jarang operating list, ya. Jadi kita tidak usah berpikir lagi gimana cara bikin operating list Pak untuk lessee, nggak usah, ya. Karena untuk di Pakistan penekanannya adalah kalian bisa menguasai bagaimana teknik pembukuan terkait finance list bagi si lessee, ya. Oke. Nah, apa sih manfaatnya? Pertama, adalah pembiayaan 100% dengan tarif tetap, ya. Jadi seperti itu. Jadi kalau bagi lessee ini kita akan fokus ke sini gitu ya, bahwa dia 100% dengan tarif tetap. Iya dong, karena lease payment gitu itu jumlahnya tetap konstan, ya. Nah, seperti itu. Tidak perlu uang muka dan ada pengurangan pajak. Nah, ini maksudnya gimana nih? Kalau bagi lessee, apakah ada pengurangan pajak, ya? Kamu bisa lihat dari pencatatannya aja mengakui ROI atau aset dan mengakui lease liability. Nah, konsekuensi dari adanya ROU ini adalah apa? Adanya depreciation expense, ya, depresiasi. Kemudian yang dengan adanya lease liability maka adanya amortisasi atas lease liability. Nah, gitu ya. Amortisasi bunganya. Nah, jadi dengan adanya depreciation expense, ya, kemudian kalau amortisasi ini berarti interest expense, ya. Interest expense. Nah, seperti itu. Nah, bayangkan berarti ada dua expense nih, ya. Kalau dulu kan cuma rent expense doang, RE, ya. Cuma satu nih. Tapi nggak muncul di aset neraca. Nah, sekarang ada dua, depresiasi sama interest expense. Berarti net income-nya akan berkurang lebih banyak gitu, ya. Sehingga kalau net income berkurang, maka tax-nya pun akan berkurang. Gitu ya. Nah, kemudian tidak hanya itu saja, ya. Apa lagi ya? Dari sisi pajak sebetulnya bagi si lessee dia kan memberikan lease payment, ya. Dengan memberikan lease payment maka dia akan memotong withholding tax yaitu PPh pasal tidak deh kalau dia tapi kalau dia finance lease sebenarnya dia objek pajak PPh 23, ya. Cuman ada pengecualian, ya. PPh 23 itu tidak dikenakan terhadap apa? SGU dengan hak opsi. SGU dengan hak opsi. Nah, hak opsi inilah yang dimaksud dengan finance lease, ya. Tetapi ada celah dalam peraturan bahwasanya apa? Hak opsi ini kalau ada BPO, ya. Jadi intinya kalau di aturan pajak itu kan mengacunya rule base, ya kan sih? Rule base. Nah, sehingga berbasis aturannya itu mengatakan kalau ada BPO. Nah, sedangkan finance lease kan tidak mesti ada BPO, ya. Tidak mesti ada BPO bagi si lessee, ya. Tidak perlu lagi ada bargain purchase options, ya. Nah, sehingga kalau yang nggak ada bargain purchase options itu bisa nggak kena pajak, ya. Maksudnya bukan kena pajak, maksudnya tetap dikenakan PPh 23 gitu, ya. Itu bagi yang finance lease tapi tidak memiliki BPO. Nah, itu celah di situ, ya. Jadi dampak dari adanya PSAK baru ini ke pajak adalah apa? Kalau peraturan pajak masih mengacu ke hak opsi, berarti finance lease yang tidak menggunakan hak opsi atau tidak memiliki bargain purchase options maka tetap dikenakan PPh 23. Kalau dia finance memiliki BPO, maka tidak menjadi objek PPh 23, gitu ya. Nah, oke, itu kalau bagi si lessee. Kemudian yang ketiga adalah menghindari resiko kepemilikan aset rusak fisik dengan teknologi dan sebagainya, ya. Nah, ini yang paling penting itu. Jadi sepertinya kalau kita kepemilikan aset itu kan nggak jelas, ya. Meskipun buku kita catat sebagai aset, tapi itu bukan milik kita, gitu ya. Jadi kalau rusak tinggal balikin gitu. Nah, jadi dan fleksibel juga bagi si lessee. Bagi si lessor tentunya ada keuntungan dari interest revenue, ya. Dari lease revenue juga ada, mendorong penjualan juga tentunya karena penjualan tidak mesti dengan cara kredit tapi bisa juga dengan opsi leasing, ya. Nanti pada saat masa sewa barangnya dikembalikan kepada si perusahaan, gitu ya. Jadi ada banyak cara penjualan bagi perusahaan, bisa cash, bisa kredit, bisa dengan leasing, ya.
kemudian mendapatkan keuntungan pajak. Nah, kalau bagi si lessor, sebetulnya ini kalau dia keuntungan pajak ini kalau dia bersifatnya selain SGU dengan hak opsi, gitu ya. Artinya tidak perlu SGU dan BPO lah ya. Tidak. Kalau leasingnya itu finance lease tapi tanpa BPO, maka dia akan dikenakan PPh pasal 23 ya. Dan PPh pasal 23 ini yang menjadi kredit pajak bagi si lessor, gitu ya. Nah, kemudian ya ini ya ongoing relationship dan bisa menarik kembali aset. Nah, karena sifatnya sewa, ya berarti barang kan masih secara de jure masih menjadi milik si lessor. Ya, walaupun secara fisik sudah beralih ke si lesi ya. Nanti akan dikembalikan pada saat akhir masa sewa kalau nggak rusak ya. Oke, nah sekarang yang terakhir adalah bahwa bagaimana cara mengidentifikasi bahwa kontrak ini mengandung sewa atau tidak gitu ya. Jadi pada dasarnya Oke, jadi pada dasarnya kita balik dulu ya. Pertama adalah bahwa ini untuk membedakan antara apa namanya tuh penjualan secara kredit atau purchase kredit purchase ya. Kalau kita mau membeli secara kredit gitu ya, karena kan posisinya sebagai lesi ya, kredit purchase gitu ya. Nah, atau kita versus dengan leasing ya. Tadi pada saat awal sudah saya jelaskan secara singkat bahwasanya berbedanya adalah terkait dengan kepemilikan. Kalau leasing masih belum jelas, masih GJ gitu ya, nggak jelas kepemilikannya itu milik siapa gitu. Nah, oke, nah caranya gimana? Pertama adalah apakah suatu kontrak ini betul-betul dia sewa atau credit purchase gitu ya. Nah, jadi kalau dia sewa maka dia akan memberikan, nah ingat nih, hak ya untuk mengendalikan. Nah, dan ini kalian harus pahami, ini hak untuk mengendalikan, bukan hak untuk memiliki ya. Pak, kan mengendalikan sudah pasti memiliki, Pak. Oh, belum tentu. Ya, mengendalikan belum tentu memiliki ya. Kamu mengendalikan pacar kamu, apakah kamu memiliki dia? Oh, kalau pacar iya kali ya. Nah, seperti itu. Kamu memiliki pacar kamu, tetapi apa kamu bisa mengendalikannya? Yang itu juga belum tentu ya. Nah, jadi tidak sama antara mengendalikan dan memiliki ya. Nah, oke. Nah, kemudian, jadi kalau dia memiliki hak untuk mengendalikan aset, untuk mengendalikan penggunaan aset selama suatu jangka waktu, maka itu adalah sewa ya. Jadi kita identifikasinya pertama adalah ada nggak asetnya yang disewain. Ada nih ya, oke masih bisa nih. Kemudian apakah si lesi mendapatkan manfaat secara ekonomis? Iya bisa digunakan ya. Oke ya berarti ya nih kita lihat lagi. Yang kedua, apakah penyewa bisa mengarahkan penggunaan aset? Ya, oh oke, ada lagi. Nah, ketika dia bisa mengarahkan penggunaan aset dan secara substansi juga dia memperoleh manfaat ekonomik, maka dia memiliki hak untuk mengendalikan. Nah, itu maknanya ya. Nah, kalau itu semua, maka 1, 2, 3, maka ini kontrak tersebut mengandung sewa. Nah, kalau tidak, ya tidak mengandung sewa, gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi itulah yang membedakan dengan kredit purchase. Nah, sekarang kredit purchase gimana, Pak? Ada nggak asetnya? Pasti ada, gitu ya. Apakah mendapat manfaat ekonomi? Ya jelas, gitu. Nah, apakah penyewa mengarahkan penggunaan? Jelas, karena sudah memiliki kredit purchase. Nah, tinggal satu lagi sebetulnya ya, ownership tadi. Nah, jadi sebetulnya ditambahin nih syarat keempat, ya, ownership. Kalau disewa, tidak jelas, nah maka dia sewa, gitu. Tapi kalau dia sudah jelas dari awal adanya transfer kepemilikan, maka itu sudah pasti kredit purchase ya, secara umum seperti itu ya. Oke, kemudian ya ini tinggal dibaca ya nomor, kemudian dan sebagainya itu ya penjelas aja lah, nggak penting. Oke, kemudian kriteria leasing ya adalah seperti ini bagi lesi dan lessor ya. Bagi lessor ada 1, 2, 3, 4, 5 ya, ditambah satu lagi non cancelable ya. Non cancelable, non C gitu ya. Nggak bisa dibatalin, dan kalau dibagi lesi gitu ya, maka ini adalah kriteria untuk membedakan mana finance lease, mana operating lease. Nah, ini bagi lessor. Kalau bagi lesi cukup dua ini aja ya. Apakah dia kurang dari 12 bulan atau nilainya rendah ya, kurang dari 5.000. Dan ini pun hanya judgement saja ya. Bisa berbeda-beda antar perusahaan. Oke. Nah, kemudian perbedaan antara jual beli secara kredit tadi udah ya, perpindahan hak milik ya. Tadi kalau sewa itu perpindahan hak miliknya itu nggak jelas ya.
Kalau jual beli ini di awal, kalau misalkan credit purchase ya, kalau dia leasing, maka dia nggak jelas. Kalaupun ada BPO ya, maka dia pasti di akhir ya. Bisa pasti di akhir. Dan itu pun nggak jelas juga bisa dieksekusi atau enggak ya. Oke, kadang dieksekusi, kadang enggak. Baik, itu aja selayang pandang atau overview mengenai konsep dari leasing ya. Kita akan lanjutkan terkait akuntansi lesi pada video yang selanjutnya. Terima kasih.